karena setiap tamu adalah bintang bersama saya Galun Rajita. Dan kali ini aku bersama dengan kakak-kakak senior aku di TV sebelah, sama-sama satu alma mater ya bisa dibilang ya. Ada Kak Abda dan Kak Glenn, tepuk dong. Halo everyone. Hai. Oh kayak gini tadi nggak? Nggak apa-apa. Mau jungkir balik juga nggak apa-apa di sini Kak. Gimana kabarnya? Baik. Kenapa lu jawabnya belakangan? Kayaknya agak gimana gitu ya? Ya tadi maunya tapi nggak jadi. Nggak jadi ya? Gak apa-apa, aku tungguin kok mau belokin kemana. Ya gini-gini aja. Tadi macet gak kesini? Nggak usah tahu deh. Kayaknya tadi semangat banget nih Kak Glenn tuh datang duluan ya. Maaf ya tadi salah info. Iya. Saya salah info tadi, maaf. Dengan gayanya yang keren, Kakak Glenn menyatu dengan kursi properti ya. di sini. Betul, sebenarnya saya nyaru ya. Dengan rambut yang sangat Kontras dengan warna baju saya. Tapi keren banget, ini rambutnya konsepnya apa nih Kak? Katanya setiap lagu baru tuh rambutnya warnanya ganti Warnanya ya? baru, betul. Iya. Nggak sih, kalau sekarang sih lebih ke karena udah mulai luntur dan dia udah kepanjangan aja, dipotong jadinya kayak highlight ya. Emang sebelumnya nggak kayak gini? Enggak, tadinya full biru. Biru. Yap. Ini gimana kegiatan kakak setelah keluar dari Indonesian Idol kemarin? Kayaknya sibuk banget di TikTok, sosial media, terus sibuk kemana-mana, manggung ya kan, ini dari Kak Glenn dulu mungkin. Kalau gue sebenarnya kenapa gue sibuk di TikTok? Sibuk banget ya di TikTok. banget. Enggak sih, kalau gue di TikTok lebih ke branding diri aja sih. Bagaimana caranya gue nge-brandingin diri gue dengan genre musik yang gue mau, ke depannya seperti apa, terus tampilan gue seperti apa. Nah, gue branding itu di sosial media. Jadi ketika gue transisi yang tadinya gue di label, terus sekarang gue udah jalan sendiri as an independent artist. Jadi gue mencoba untuk nge-rebranding lah diri gue seperti apa. Sebelum gue mengeluarkan single-single gue, supaya orang tuh nggak kaget kayak, lah lo dulu kan tadinya lagunya begini-begini, kok tiba-tiba sekarang lo R&B abis ya. Transisinya ya gitu aja, lewat sosial media dulu, cover-cover lagu, terus bikin konten, ya. Dan alhasil ketika udah rilis sekarang, lagunya agak sedikit melenceng dari lagu-lagu sebelumnya, nggak terlalu kaget juga gitu. Tapi tanggapan netizen TikTok gimana? Justru mereka malah bilangnya kayak, kenapa nggak dari dulu aja lagunya kayak gini gitu, lebih suitable dan lebih cocok ya. benar. Ini lagu keberapa sih lagu R&B yang kakak keluarkan? Sebenarnya ini lagu yang paling R&B, ini paling sebenarnya pertama ya, paling genre musik pertama. seperti ini. Cuman gue udah mulai transisi itu dari 2 lagu yang sebelumnya, gue kasih masuk sedikit-sedikit lah unsur-unsurnya, tapi lebih dominan pop masih. Oke, ini aku beralih ke Kak Abda ya, takut disangka nggak diajak ngobrol. Bercanda. Udah santai aja. Kak, Aku gimana nih keadaan kakak setelah Indonesian Idol, terus transisi sering dinotis sama musisi-musisi internasional, terus sering dibilang katanya Adam Levine-nya Indonesia. Itu gimana itu? Halah. Ya di satu sisi sih pasti ada kebanggaan ya, punya pengalaman itu gitu, yang mungkin teman-teman lain belum punya, tapi kan sekarang nasibnya kayak beda-beda gitu loh. Ada yang karyanya lebih dikenal, ada yang pengalamannya lebih dikenal. Sejauh ini sih aku masih dibilang mencari jati diri juga enggak. Jadi lebih ke tetap berkarya aja sesuai dengan keinginan, jujur berkarya. Jujur berkarya. Ya, tidak melihat ke masa lalu yang kita pernah mencapai ini, pernah ini dan itu, karena ya buat apa juga untuk ke depannya nggak ada keuntungan tertentu membawa masa lalu yang bisa kita mungkin bisa dibilang kayak harusnya punya privilege atau benefit di masa depan, tapi nggak juga. Nyatanya kita harus bersaing dengan lebih banyak lagi talenta muda yang luar biasa muncul, dan gimana caranya kita eksis di industri aja sih. Betul. Ini kan dulu kan kakak kan pernah kolaborasi sama Kodaline. Ya. Sekarang kolaborasinya sama Killing Me Inside. Lampiasin dari diri sendiri, diluapkannya di situ alter egonya. Oh gitu. Nih aku balik lagi ke kakak Glenn. Takut juga disangka nggak diajak ngobrol. Gak apa-apa, gue bener narik napas dulu gitu. Gitu. Sebelumnya masih di label. Masih di label. Terus ke depannya nih kan mungkin kakak akan menulis lagu lagi. Terus apa yang kakak harapkan dari lagu Will You ini?
Kalau gue sih sebenarnya sekarang ya betul, gue sekarang lagi Mhm. mempersiapkan ada songbank juga, lagi Mhm. memilah dan memilih kira-kira lagu mana aja yang bakal masuk ke album nanti kan. Jadi Iya. bener-bener lagi Iya, iya. coba gue jadi nggak Aku bisa juga. ngomong. Kalau sama dia jadi gue bisa serius ya, kenapa ya? Jadi bingung gitu. Enggak, jadi kalau kalau gue sih sendiri, ya gue ke depannya memang ketika jalan sendiri, gue bener-bener mau semuanya gue produksi sendiri. Sampai ke Oke. dari nulis lagu, Mhm. memilih temanya seperti apa, Mhm. konsepnya semuanya seperti apa, karena gue pengen aja mencoba untuk apa ya, sampai sejauh mana sih gue kebisaan gue lah Oke. dalam bermusik gitu. Apakah apakah, semuanya dibuat sendiri itu adalah bentuk idealis Kakak sendiri apa gimana? Atau misalnya Eh, dipegang sama orang kayaknya nggak oh sesuai sama enggak idealisku, juga apa enggak. gimana? Kalau gue sih sebenarnya lebih ke karena kemarin gue terlalu underestimate diri gue sendiri aja waktu masih after dari ajang kompetisi, Heeh. terus gue selalu mengukur diri gue sama orang lain gitu loh, maksudnya Oke. kayak aduh gila ya dia bisa segitu, gue kok nggak bisa, terus kayak aduh gimana nih, terus mengecilkan diri sendiri, bilang sama diri sendiri Mhm. karya gue tuh gue tulis ternyata nggak sebagus yang lainnya. Terus sekarang karena pada saat pandemi kemarin gue Mhm. merasa tidak mengenal siapa kamu, semua orang bisa tiarap gitu loh. Dari situ gue Iya. mulai ada rasa percaya diri bahwa oh ketika semua lagi pada turun, semua juga bisa jatuh kok. Kenapa gue sekarang harus memilah dan memilih diri gue lebih kecil daripada orang lain. Dari situ muncullah kepercayaan diri gue untuk Mhm mhm. percaya pada karya sendiri Betul, betul. Jadi gitu. siapa tuh Glenn yang buat kamu bangkit dari masa-masa itu? Berarti dari Salah obrolan satunya elu sih. Nggak, dari serius, serius. obrolan itu Kita hadirkan di sini Glenn. Glenn. mari kita hadirkan. Oke, ini kalau Kakak Abda, Ya, ini, gimana? ada nggak sih kalau misalnya Kakak Glenn kan tadi ada aja yang bikin insecure, ada aja yang pengen dirubah dari karyanya. Kakak pernah nggak merasakan itu? Oh, banyak. Oh, banyak. Bisa Banyak. bisa 1 jam nih di sini ngobrol. Banyak. Banyak. Kebetulan kita pernah nggak ketemu lama ya. Heeh. Maksudnya setelah dari ajang Kenapa Udah musuhan? lumayan lama. iya, kebetulan Salah semua satu itu berdua juga belas sih. itu musuhan Wah. enggak lah. Jadi karena kesibukan masing-masing, kita nggak pernah ketemu sampai akhirnya mungkin ada momen yang kayak Glenn ngubungin aku kayak, "Bang, main yuk kita cerita-cerita." Nah, di situ sempat banyak cerita juga. Hmm. Mmm, Kalau dibilang ada insecure pasti ada sih, Mhm. karena berkaca ke 4 tahun ke belakang di mana ajang yang pernah kita ikutin bareng-bareng, Mhm. di situ momennya kan lumayan hype ya. Jadi Iya. ada Bukan lumayan, ya jujur. hype lah, Hype ya banget. jujur Banget. jujur banget hype banget. Hype banget. Terlepas dari apa yang kita capai, banyak aja pasti cibiran dari orang yang, mungkin kita nggak pernah expect gitu. Mhm. Lo pernah sampai di sini tapi, belum mencapai, pencapaian teman-teman yang lain gitu. Hmm. Dan dari situ melihat fenomena bahwa, apalagi musik yang aku keluarkan, yang aku rilis berbeda sama teman-teman yang lain Mhm. dan masih belum diterima, tapi sampai pada akhirnya, pemikirannya jadi berubah. Oke. Menyenangkan diri sendiri, jujur berkarya, nanti akan Hmm. ketemu sama orang-orang yang Betul. sefrekuensi gitu. Oke. Dan aku rasa mungkin Glenn juga ngelakuin hal itu sampai bisa rilis lagunya yang baru, jujur Mhm. lagu dia yang baru bagus banget. Aku secara personal sampai WhatsApp bilang, "Glenn, lagu lu keren banget," gitu. Wah, saling support ya Iya. sampai Iya, sekarang Harus, ya. harus. harus. Ah, Ya aku rasa juga oke. teman-teman yang lain ups and downs ya semuanya. Yap, sama aja Tapi, semua. ya baru kelihatan teman-teman yang seangkatan satu persatu mulai Yap. terlihat lagi, Iya, Iya, mulai benar. balik kemarin ya. lagi ya, teman-teman pada mulai bangkit. Sekarang tinggal lingkungan boleh mendukung seberapa, Mhm. besar keinginan kita dan mereka bisa mewujudkan itu. Cuman pada akhirnya diri sendiri sih yang mau berhenti atau Yap. enggak gitu. Betul. Dan sebenarnya yang paling sulit juga mempertahankan juga nggak sih, Kak? Betul. Yap. Betul. Nanti, intinya aku mau tanya-tanya lagi seputar lagu-lagu kalian berdua, tapi jangan kemana-mana, tetap di Gestar, karena setiap tamu adalah bintang. You are the one I wanna spend all my life through the fire and the rain. Bersama seorang cepat ada dirimu lalu isu menduga sesaingan denganmu
hidup sederhana denganku, berubahlah bersamaku. Look at it now, hold me now, kiss me now, never let you go. The most perfect one in the world that I've ever had. The one I want to spend through the fire and the rain. You stay till the dead, till it's fine. Ku yakin Tuhan kan ku denganmu. Open mata dalam hidupku, lengkapi kekuranganku. Hidup selamanya lah denganku, menulah bersama. Look at me now, hold me now, kiss me love, never let you go. The most perfect one in the world that I've ever had, that I've ever had is you. Are unexpected, alive to the fire and rain. We'll stay till the day to us far. Not getting up. I wanna spend all my life with you. But you can't know. We'll never let you go, 'cause you are. Oh, you are the one I wanna spend all my life through the fire and the rain. You stay till the death. Oh, I want to stay till the death. Oh, I've been devoted so bad till the death. Do what's far. No one. Holding my hand only. Balik lagi ke Gestar karena setiap tamu adalah bintang. Ini bersama saya Galuh dan kakak-kakak keren, ada Kak Glenn, ada Kak Abda. Tepuk tangan dulu dong. Keluarga Pondok Indah nih. Tadi tuh Kak Glenn sudah bernyanyi Will You Yap. untuk kita semua. Keren banget nih, keren banget ya kan Kak Abda? Keren banget, parah. Luar biasa. Luar biasa. Kenapa harus gini? Dia tadi gini, Gitu. aku ngikutin aja. Ya kan? Biar Gitu. keren juga. Gen Z. Betul. Jadi gimana nih Kak? Sampai kapan gitu? Nih, lagu Will You itu berbicara tentang apa sih? Oke. Sebenarnya kalau lagu Will You itu gue anyway, gue setiap nulis lagu sekarang itu kan harus based on true event atau true Oke. story ya. Jadi untuk di lagu Will You ini gue ngambil cerita tentang oma-opa gue. Gitu. Oke. Jadi karena gue tumbuh dan besar sama mereka, gue melihat mereka seberapa romantisnya mereka dari gue kecil, karena nyokap gue kan single Iya. parent ya. Jadi dia lebih banyak waktunya di luar, dan gue tumbuh dan besar sama oma-opa gue. Terus saking ngeliat mereka berdua nih romantis banget, apalagi kan karena gue Kristiani, mereka di gereja itu bener-bener yang kayak berdua banget. Oke. Terus juga di rumah juga kalau pagi-pagi udah baca Alkitab berdua aja di meja makan kayak gitu. Terus dulu ada acara namanya Berpacu Dalam Melodi. Oh iya. Berpacu Dalam Melodi. Iya, Itu kalau betul. malam-malam tuh diputar lagunya, mereka berdua pasti dansa berdua. Oh iya. Yap, Saking romantisnya saking tuh. romantisnya. Terus and then pas tahun 2018 itu after gua idol bulan Desember, nyokap gua telepon. Glenn, lu harus pulang. Ini kayaknya oma udah gak lama lagi. Itu Wah. karena oma gua udah cancer berat, udah diangkat payudaranya, terus ternyata dia ngejalar ke paru-paru, jadi tangannya udah pada bengkak gitu-gitu.
terus udah kurus banget, jadi gue diharuskan untuk pulang. Desember gue Natal barengan sama Oma, and then tanggal 29 Oma gue menghembuskan nafas terakhir di depan kita semua, keluarga besar. Di samping tempat tidurnya ada Opa yang tidur. Di situ Opa pas ngeliat Oma mau diangkat, dia udah langsung kayak shock. Dia cuma ngomong, "Mama mau dibawa kemana, jangan dipisah dari saya." Dari situ dia langsung shock, dia nggak bisa ngomong apa-apa, matanya kebuka doang, masuk rumah sakit, 2 hari kemudian meninggal juga. 2 hari 2 kemudian. hari kemudian. Jadi betul-betul gue menyaksikan mereka tuh berdua, kisah cintanya benar-benar sampai maut memisahkan. Iya. Jadi dari situ gue berjanji sama diri gue sendiri bahwa di saat gue mengalami patah hati terbesar dalam hidup gue akan mengabadikan momen mereka berdua itu, yaitu honor their love story. Gue akan buat sebuah lagu inspired by mereka berdua, dan jadilah Will You. Will you? Jadi patah hati sama siapa tuh tadi? patah hati terbesarnya karena ditinggal. meninggal. Iya, Bener. gitu. Agak bingung juga ya kalau misalkan Iya. patah hati pun sama orang terus cerita lagu tentang Oma-Opa meninggal kan agak lain. Iya sih. Tapi ada yang membuat kakak patah hati? Nah itu dia tujuan Aduh. sana. Ada nggak? Ya sejauh ini sih masih udah lama ya. Udah jadi lama. kayak ya lu nggak mungkin Mencari yang baru, nggak mungkin lu tapi. nggak pernah patah hati kan? Pernah. Oh, lu nggak? Kita hadirkan di sini ya. Iya. Siapa Mau tuh? hadirkan yang mana nih? Gua apa lu nih? Oke, tadi kan sudah berbicara tentang lagunya Kak Glenn, Will You. Yap. Will You. Sekarang aku beralih ke Broken. Nah, Oke. patah hati ini kita hadirkan ya. Broken. Itu kan artinya adalah Bangkrut. Bukan, itu broken. Broken ya. iya, kenapa kakak bisa membuat lagu ini? Jadi broken itu Karena kakak bangkrut. bukan. Bukan. Kalau nggak ada N-nya ya bangkrut jadi. Broken. Tapi untung broken. Untuk Jadi memang patah hati sih. Jadi menceritakan tentang seseorang yang benar-benar sakit, tapi lebih memvisualisasikannya secara cowok banget, maskulin lah, lebih maskulin aja. Jadi kayak memperlihatkan sisi sakit hati dari seorang Laki-laki. cowok. Dari Emang biasanya laki-laki. kalau cowok patah hati tuh kayak gimana sih? nggak Kak? kayak cewek kan yang diem nangis gitu-gitu. Ya mungkin ada sisi Iya. itu, cuman Ingin tunjukin lah. pada akhirnya kayak mencoba menerima semuanya itu sakitnya sampai akhirnya bisa move on. Jadi untuk apa berlarut-larut Berpura-pura. beda dong. Jadi ya diresapi, diterima sakit hatinya, lalu diluapkan dengan cara yang positif aja. Oh, Makanya kenapa lagunya sedih tapi dikemas upbeat untuk nemenin ketika kalau misalnya kita lagi galau, diem, sedih, lagu melo banyak banget. Iya. Tapi ketika kita ada sesuatu yang bener-bener bangkit dalam diri kayak pengen ngapain gitu Iya. untuk ngelepasin semua itu, nah itu yang nggak ada. Aku ngerasa kayak nggak ada temen di lagu, Makanya kakak membuat makanya bikin lagu Broken. Broken versinya seperti ini. Jadi kayak emang harus didengerin dulu baru bisa Iya. ngerasain sih. Tapi lagunya. memang sebroken apa sih kisah cintanya Kak Abda tuh Nggak sampai ada, bisa memang membuat kita lagu musisi aja lebay kalau nulis gitu. Dia kalau galau lari di hutan kayak video klip. kayak Sambil berburu. sambil megang-megang tombak. Iya, cari zebra. gitu, Di zebra. ubud dia lari di ubud, dia di samping tebing. Ya Nggak itu ada, Kak? itu satu apa ya, ekspresi yang paling gampang untuk Iya. divisualisasikan ya Benar. kan. Kalau mau dibikin yang lain-lain ya budget lumayan tuh. Kan bikin sendiri. Bikin apa tuh contohnya? Video klipnya. Oh, video klipnya. Masa kita Jadi maksud dia kenapa aku kalau galau lari karena di video klipnya lari. Iya, Lari. video dua lari. Oh gitu. Gitu. kita kan sama-sama indie ya, jadi kita bener. tahu banget nih Jadi tahu struggle banget ngumpulinnya. historinya, bener. Itu fun fact loh, semua orang tahu. Iya itu. bener. Aku pikir memang kakak tuh ada aja cewek yang kayak membuat hati kakak patah, broken, gitu kan? Siapa tahu biasanya di balik seorang musisi Kita yang hadirkan. biasanya di balik seorang musisi yang keren membuat lagu yang keren itu selalu ada cerita di balik itu. Sebenarnya ada, Tapi tapi nggak ada juga. Nggak biasa aja sih. Gue nggak bisa tahan ketawa. Tapi sorry. ya dengan adanya semua pengalaman itu kan jadi inspirasi buat kita nulis kan. Jadi ya, kalau misalkan sebroken apa, Totally ya, broken. totally broken, Totally pasti. broken. Dan tidak dipungkiri mungkin next juga bisa lebih broken lagi, tapi nggak akan ada lagu broken iya, lagi gitu. Broken Part 2.
Enggak lah. Nggak ada. Jujur broken tuh nggak enak. Sakit, tapi kan bisa membuat lagu. Iya, betul. Materi. Di samping itu Betul. lu kan Jadi jadi aku kurus sebenarnya juga. bersyukur di momen itu aku bersyukurnya banyak hal baik sih. Bisa nulis lagu, turun berat badan lumayan drastis. Serius. Heeh. Turun berapa kilo, karena Kak? lebih fokus kayak mau jadi lebih bagus aja gitu. Oh, Dari yang untuk membuktikan kepada sang sebelumnya. mantan. Iya. Jadi lebih bagus Enggak, kalau jadi males membuktikan makan ke sang lu. mantan sih. Ke diri sendiri aja. Oh, ke diri Iya. sendiri. Tapi kalau misalnya sang mantan bilang, lebih keren ya, aku jadi menyesal Oke, hah? memutuskan. Kenapa? Enggak salah lu. Nggak Iya dengar. nih, gitu. Nggak biasa aja Siapa sih. tahu. Enggak biasa. Biasa Tapi aja. kalau dari pendapat teman-teman sekitar atau dari pendapat pendengar itu gimana tentang lagu Broken ini? Feedbacknya bagus banget. Mereka suka banget karena bisa dibilang Ahmad Abdul hiatus 2 tahun nggak Yap, rilis. yap, yap. Terus Oh iya, tiba-tiba 2 tahun. comeback dengan lagu ini kayak orang-orang tuh baru kayak ini Abdul banget sih. Iya. Baru kena lagi gitu, Balik lagi. baru balik lagi gitu. Ya Glenn juga sempat bilang gitu sih. Dan ya sejauh ini orang-orang ya bilangnya keren aja gitu. Keren Gitu, aja. Tetep dong, harus keren banget. Iya, kenyangnya mah keren gitu. Keren banget. Keren gitu. Jadi Broken ini menurut gua lagunya itu comeback dari lagu dia yang tadinya judulnya ada Gold. Oke. Ya. Menurut gua masih satu garis lah. line. Satu, satu oh line. ya. Cuman ya sejauh ini aku ngerasa juga selama menulis Broken lagu yang sejauh ini paling bagus lah menurutku dari semua yang udah. Ya dari pertama sampai sekarang semuanya bertahap gitu loh. Penulisannya Iya. jadi makin dewasa. Secara musik juga dikemasnya makin kena aja sih kalau menurut. Coming Home sih. Ha-ha. Ini by the way daripada kita berlama-lama mendengarkan, mending kita langsung aja mendengarkan Kakak Abda bernyanyi ya. Oke. Ini by the way terima kasih banyak kakak-kakak berdua ini sudah datang ke Thank you. Gestar. Thank you. Sudah mampir ke rumah kita yang besar ini. Semoga lagu-lagunya nih melejit ya. Amin. Semoga lagu-lagunya viral. Amin. Yang penting Viral. tetap di hati pendengar. Betul. Betul. Ini jangan kemana-mana teman-teman. Tetap di Gestar karena setiap tamu adalah bintang. Kita dengerin lagu dari Kak Abda. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. I'm sitting at the bar among the strangers that I never know, trying to figure out the way to be cool. At the same time I keep thinking of you. I keep asking to myself, is it wrong to love somebody the most? And when losing her explains how it hurts, I've been wondering how you've been loved before. I know it's over, wish I could just let it go. But the fact is that I'm totally broken. I'm totally broken. Tell me how you made it if you moved on, 'cause I'm totally broken. I'm totally broken. Please tell me how you made it if you moved on, 'cause I'm totally broken. I keep looking at my phone, expectations haven't really been gone. Hoping you could have just texted or called. Is it me or you who started this song? You might be someone out there with somebody new. It's in my head and I don't wanna believe that it's true. I try to clear my mind, but still I'm thinking of you. Oh no, I know it's over, wish I could just let it go. But the fact is that I'm totally broken. I'm totally broken. Tell me how you made it if you moved on, 'cause I'm totally broken. I'm totally
I could just let it go. But the fact is that I'm totally broken. I'm totally broken. Broken. I'm totally broken. I'm totally, totally broken. I'm totally, totally broken. I'm totally, totally broken. And the fact is that I'm totally